ke kiri tadi maksudnya, tapi gagal. Ada Ramai Rumaki ke depan, masuk kepada Ramadan Sananta. Oh, direbut oleh Ramadan Sananta. Masih seorang diri Ramadan Sananta. Siapa yang akan diberikan oleh Ramadan? Lalu cepat tadi. Dewangga ke depan, sangat baik kontrol pada Ramai Rumaki. Masih Ramai, umpan cepat, sangat baik pada Ramadan Sananta. Oh, nampaknya kita lihat Abimanyu, masih Abimanyu langsung ke depan. Ada Egy Maulana Fikri, masih Egy, umpan ke depan. Ada Ramadan Sananta di kotak penalti, umpan langsung. Oh, sangat baik. Taufani langsung ke depan. Ramadan Sananta, ada Egy Maulana Fikri. Alhamdulillah luar biasa hasil Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan di laga 16 besar Asian Games 2023. Sejak awal laga Timnas Indonesia U24 ditekan oleh Uzbekistan. Sananta sempat sukses merebut bola di pertahanan Uzbekistan. Namun, ia minim bantuan dari lini kedua sehingga umpannya bisa dilatahkan dengan mudah. Indonesia yang lebih banyak bertahan sesekali mencoba melakukan serangan balik ke pertahanan Uzbekistan. Namun, serangan yang dibangun kerap kandas karena terlalu terburu-buru dan salah umpan hingga menit ke-20. Tensi pertandingan mulai memanas di pertengahan babak pertama. Ramadan Sananta dan Ibrahim terlibat cekcok dan saling dorong. Tekanan bertubi-tubi yang dilakukan Uzbekistan menghasilkan kemelut di depan gawang Indonesia. Kiper Timnas Indonesia U24 Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang dengan memotong umpan tarik penyerang Uzbekistan. Gawang Indonesia masih selamat dari kebobolan. Timnas Indonesia nyaris membuat kejutan di daerah pertahanan Uzbekistan lewat kerja sama Ramadan Sananta dan Ramai Rumaki. Sananta yang berhasil menerobos ke sisi pertahanan mencoba melepaskan umpan mendatar di depan gawang. Sayang, Rumaki gagal mencocor bola karena lebih dulu dibuang pemain belakang Uzbekistan. Selepas menit ke-35, Timnas Indonesia U24 mulai berhasil keluar dari tekanan dan berbalik menyerang. Sananta, Rumaki, dan Egy Maulana Fikri mulai nyaman melakukan tekanan namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Skor akhir pertandingan ini saya tulis di judul dan thumbnail video ini ya, semoga Timnas Indonesia bisa mengambil pelajaran di laga kali ini. Tindak tegas wasit curang, Erick Thohir langsung gerak cepat dan tegas. Ketum PSSI, Erick Thohir akan menindak tegas wasit di Liga Indonesia yang bermain kotor atau melakukan praktik tidak etis. Wasit itu juga manusia. Kita sudah dorong wasit itu ada BPJS Kesehatan. Terjamin. Belum pernah ada selama berinvestasi. Pendanaan buat wasit, ya maksudnya secara dia meniup sudah standar yang bagus. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan, tegas Erick pada acara PSSI Partner Summit, Jakarta, tadi malam. Erick mengatakan, pihaknya akan terbuka terkait siapapun yang bermain kotor di sepak bola Indonesia. Kini sudah ada Satgas Anti Mafia Bola yang beranggotakan Marwar Sirait, Najwa Shihab, Ardan Adi Perdana, dan Akmal Marhali. Jangan saling tuduh-tuduh, tetapi nggak ada bukti. Buktiin. Sekarang kita sudah punya Satgas Mafia Bola. Mereka bisa punya hotline sekarang, jelasnya. Saya pun siap dipanggil sama Satgas kalau ada kecurangan saya. Artinya apa? Sekarang publik diberi akses. Jadi kalau tadi media ada laporan, laporin ke Satgas. Apalagi kita sudah bekerja sama, Satgas ini dengan pihak polisi, lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menanggapi isu tentang rumornya yang akan menjadi salah satu kandidat cawapres untuk pemilu 2024. Gini, jangan dicampur bola sama politik. Kita sudah sampaikan beberapa kali. Tugas saya sebagai ketua PSSI sampai 2027, tegas Erick. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa hingga kini ia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai sosok politisi. Karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai politisi. Ya, saya bekerja sebagai public servant. Saya fokus yang di depan mata aja. Sekarang ada Piala Dunia, fokusnya situ aja, ucap Erick. Sebagai tambahan informasi, acara Partner Summit yang dihadiri para sponsor berhasil mengumpulkan dana 250 miliar rupiah. Menurut Erick Thohir jumlah dana dari mitra PSSI saat ini sekitar 250 miliar.
Sangat jauh jika dibandingkan dengan Jepang di mana dana untuk pembinaan di negeri matahari terbit tersebut mencapai 90 juta AS dolar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana dari pemerintah. Harus ada kombinasi juga dari swasta. Program yang terus kita upayakan berlangsung dengan baik di antaranya pembenahan liga untuk lebih baik, pembentukan timnas Indonesia yang tangguh. Serta yang tak kalah penting adalah membangun tim muda secara menyeluruh dan berkesinambungan, ujar Erik. Pemain 43,45 miliar berdarah Belanda ini beri kode siap bela timnas Indonesia. Media Korea Selatan, Best 11, bek Sassuolo ini bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo, seorang bek asal Belanda berpostur 186 cm. Ryan Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A, Sassuolo. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan penyerang berusia 23 tahun Jay Itzes, yang bermain untuk klub Italia Venezia, dan bek Ryan Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, tambahnya. Tak butuh waktu lama, kabar tersebut sampai di telinga Ryan Flamingo. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut di akun @transfermarkt.co.id. Ryan membubuhkan emotikon love serta bendera Indonesia dalam postingan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai respons positif bila Ryan Flamingo bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia adalah Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dua ajang tersebut, Shin Tae-yong memang diminta untuk mencapai prestasi untuk timnas Indonesia. Kabar baik terbaru dari dua pemain abroad timnas Indonesia, Jordi Amat dan Marcelino Ferdinand. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat baru saja membawa klubnya yakni Johor Darul Takzim menjadi juara Liga Super Malaysia 2023. Kepastian itu didapatkan JDT usai menang 4-0 atas PDRM pada pekan ke-22 Liga Super Malaysia 2023 di Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia, Rabu, 27 September 2023. Meski tak turun di laga tersebut, Jordi Amat mempunyai peran yang sangat penting sehingga mampu membawa JDT mempertahankan gelar juara Liga Super Malaysia 2023. JDT sejatinya masih memiliki 4 pertandingan lagi. Tercatat, Jordi Amat memainkan 20 pertandingan bersama JDT di Liga Super Malaysia 2023. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand baru saja mendapatkan mobil baru karena menjadi bagian dari klub. KMSK Deinze mengumumkan telah menjalin kerjasama dengan MHC Mobility. Pengumuman ini dilakukan melalui akun Instagram resmi klub pada Rabu, 27 September 2023. Kerjasama ini lalu memberikan dampak kepada pemain KMSK Deinze. Semua pemain berhak memperoleh mobil baru termasuk Marcelino Ferdinand. Dalam sebuah video yang diunggah KMSK Deinze terlihat bahwa Marcelino Ferdinand sudah mengendarai mobil yang dipilihnya. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Pemain kami menerima mobil baru berkat kerja sama kami dengan MHC Mobility Belgium dan MIG Motors, tulis KMSK Deinze. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu tampak senang dengan mobil barunya. Kabar terakhir menyebut bila Marcelino rupanya sekarang sedang mengalami cedera. Kabar ini diungkapkan langsung oleh mantan pemain Persebaya melalui akun Twitternya. Yang mencari saya minggu ini, hamstringku kambuh, tulis Marcelino.